Kontroversi dunia skincare kembali memanas setelah muncul dugaan bahwa Fitri Salhuteru bersama Reza Gladys menyewa buzzer untuk menghujat Nikita Mirzani. Dugaan ini mencuat dari sebuah akun TikTok yang mengunggah bukti transaksi serta percakapan yang diduga kuat melibatkan Fitri. Dalam unggahan tersebut terlihat seseorang menerima kiriman uang ratusan ribu rupiah. Sementara dalam percakapan Fitri diduga menginstruksikan agar Nikita Mirzani terus dihujat di media sosial. Ia bahkan mengaku memegang dana dari Reza Gladys yang digunakan untuk membayar para buzzer dengan pembagian ke kelompok besar maupun kecil. Tidak berhenti di situ, pesan yang beredar juga menyebut Fitri meminta lebih banyak buzzer untuk menyerang Nikita Mirzani sekaligus adiknya Lintang. Tarif yang disebutkan berkisar Rp20.000 hingga Rp50.000 per orang. Angka yang kemudian menuai cibiran dari publik. Banyak netizen yang budiman heran, sosok yang kerap menampilkan citra kaya raya justru hanya sanggup membayar buzzer dengan nilai yang dianggap tidak sepadan. Sindiran pedas pun bermunculan, menyebut bayaran itu bahkan tidak cukup untuk membeli nasi goreng. Netizen yang berbakti menilai Fitri bukan hanya diduga berperan dalam aksi perundungan, tapi juga mempermalukan dirinya sendiri dengan nominal yang terlalu kecil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian kalau nonton Nepos itu lab gimana kira-kira? Geli nggak? Kalau Bunda geli loh, gelinya gini. Dia nyapa penontonnya tuh yang typing. Halo Bunda Fitri, saya dari Jeddah. Dari Jeddah. Tuh, tengok tuh pendukung gua dari Jeddah, dari Hong Kong, dari Thailand, dari Arab, dari Turki. Gue pengen deh gua ke Turki katanya ya kan, halunya tingkat dewa ya kan. Tuh. Tengok tuh pendukung gua, bukan kaleng-kaleng katanya kan. Nggak tahu dia kalau pendukung Niki itu meludak di mana-mana ya kan. Jangankan Niki, aku aja yang bikin video setiap hari ini tentang Niki aja. Banyak yang komentar, Bunda pendukung Niki dari Kalimantan, Bunda pendukung Niki dari sana dari sini, ya nggak kejawab lagi aku. Begitu meludaknya pendukung Niki. Tapi Niki nggak halu tingkat dewa kayak Fitri Salhuteru. Nempos satu persatu saksi berdatangan di persidangan Nikita Mirzani. Nempos kau abu-abu. Ditambah lagi sekarang pengen pecah kongsi, pecah geng sirkus, bubaran ya kan. Si Mes Gosong kemana, si Nepos kemana, dan kau pun abu-abu sendirian, kau udah habis duit kau kan. Dan rekaman pun waktu kalian itu melakukan negosiasi itu nampak di situ kau itu ketawa ketiwi, nggak ada tertekannya kau. Udah kau nggak usah pasang muka lu kimak ya kau. Banyak kan udah kan yang bersaksi kan akibat skincare yang kau jual beli. Malang kali lah nasib kau ya, abu-abu ya, yang tadinya kau semangat merasa terzolimi, sekarang ujung-ujungnya kau yang menzolimi. Kau itu hanya dijadikan alat balas dendam oleh si Nepos. Nepos, aku baru lihat video kau post. Kalau kau bilang, kenapa kalian harus bilang aku dalang? Aku ini bukan siapa-siapa, malah pihak sana yang jaringannya segitiga Bermuda, kenal sana sini sono. Dia nggak kopos. Kis lawak-lawak aku lihat video kopos. Kau tuh lemah pos. Kalau kau bilang aku nih, kenapa kalian bilang aku dalang? Memang kau dalangnya, Kenapa waktu si NM di luar kau nggak berani berkicau? Setelah NM di dalam kau berkicau, ribut, berisik. Aslinya kau tuh emang lemah pos. Udahlah pos, baik-baik beribadah aja. Jangan sibuk klarifikasi, jangan sibuk membela diri kau. Selama ini aku dibully. Hey, kayaknya nggak ada NM bully kau. Kayaknya nggak ada NM bully kau. Nggak ada. Setelah aku lihat nggak ada. Kau duluan pos. Tolong.
Kalian perhatikan nggak, setiap dia bikin video dan di kalimatnya itu tuh pasti ada kata, pokoknya sekarang aku tuh nggak bisa diem. Kalau ada yang bully aku akan bully dia. Kalau ada yang caci maki aku akan caci maki balik. Kalau ada yang hina-hina aku akan hina dia pula. Kayaknya tuh kalimat ini tuh kayaknya dia tuh nggak berdaya gitu. Kayaknya tuh setiap dia kayak misalnya dibully netizen nih kan, atas apa perbuatannya dia gitu, terus setiap dia disindir sama netizen, kayaknya dia tuh sebenarnya nggak kuat batinnya gitu, cuman dia kuat-kuatin aja gitu ya, karena kan dia selalu mencari circle baru gitu ya kan. Jadi tuh aku selalu salpok sama kata-katanya. Aku tuh kalau ada yang sindir, aku akan sindir balik. Kalau ada yang ngomongin, aku akan ngomongin balik. Nggak kuat ya, woi nggak kuat. Circle pertemanan kubu Reza Gladys mulai ambiar. Ya guys, diawali dengan mundurnya Miss Gossip yang tadinya gencar banget membela Reza Gladys. Sekarang giliran Shala Sofia yang menyatakan diri mundur dari huru-hara kasus Nikita. Dia tidak ingin lagi ada keterkaitan dalam hal apapun di kasus ini. Ada apa ya guys? Apakah sedang mencari aman saja, atau memang seperti yang dia katakan sedang fokus menata lagi hidupnya? Entah kenapa saya jadi sedikit kasihan dengan Reza Gladys. Dari raut mukanya sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Kayak dia itu pengen ngomong sebenarnya kalau ini semua bukan maunya dia. Dia maunya damai-damai saja. Saya kok melihat RG itu kayak sedang disetir, kayak lagi diarahin oleh seseorang. Dari rencana awal menelepon Mail, merekam suara dan membuat video, mentransfer uang, sampai membuat laporan. Kayaknya untuk seorang RG yang katanya sebagian banyak orang yaitu pelongo-pelongo, kok bisa ya sampai merencanakan hal-hal seperti itu? Boleh dong kalau saya meyakini ada seseorang atau dalang di belakang semua ini. Padahal ya guys, kalau dari awal RG mau berdamai dan menarik laporannya, saya yakin Nikita akan bersedia kok. Lalu RG bisa lah menarik semua produk yang overclaim-nya dan meminta maaf kepada para masyarakat Indonesia. Clear, masalah selesai dan nggak akan berlarut-larut menjadi kasus yang berkepanjangan ini. Dan untuk RG, apapun keputusan sidang nanti, yang pasti semua nggak akan bisa kayak dulu lagi. Kemungkinan besar bisnismu akan susah untuk bisa seperti dulu lagi. Harus lebih jeli dan teliti lagi dengan orang-orang yang saat ini ada di sekelilingmu, yang saat ini sedang memanfaatkanmu ibarat ular di dalam selimut. Kira-kira siapa ya guys? Dari kasus Nikita Mirzani yang tengah menjadi bahan gunjingan netizen, aku lebih tertarik membahas orang-orang yang ada di sekitar Nikita Mirzani, khususnya orang-orang yang berseberangan dengan Nikita Mirzani. Lebih seru, lebih menantang. Tahu nggak guys, tanggal 19 kemarin itu seorang nepos Indonesia ya datang ke sebuah salon mau perawatan rambut katanya. Nepos mau perawatan rambut nih ceritanya, biar rambutnya terlihat indah pada saat datang ke persidangan, biar rambutnya terlihat indah pada saat dia live ataupun pada saat dia muncul di kamera. Tapi dengan kedatangan nepos ini disinyalir nepos sudah merugikan pihak salon. Ya, kenapa? Karena pihak owner salon mengatakan merasa dirugikan dengan kedatangan nepos. Kenapa sayang bisa seperti itu? Ternyata setelah melakukan perawatan, nepos tidak membayar biaya jasa perawatan di salon tersebut. Alasannya, nepos katanya tidak membawa kartu debit. Dia beralasan bahwa kartu debitnya itu tertinggal di mobilnya. Nepos izin dong sama owner salon, katanya mau bawa kartu debit, gitu kan. Dan owner salonnya ini nggak curiga secara nepos itu kan memang warawiri di kamera gitu kan, warawiri di medsos dengan label dia sebagai Markus. Jadi izinkanlah gitu kan. Ternyata usut punya usut, 20 menit berlalu, nepos kagak balik lagi ke salon itu. Jadinya ya nggak bayar, makanya ownernya ngomong merasa dirugikan sama si nepos kayak begitu. Nepos, nepos, lu kan sebagai Markus dibayar kan? Bukan main-main kan dibayarnya kan? Kenapa perkara duit yang cuman segitu buat lu sedikit begitu, kenapa kagak dibayar?
Orang-orang di sono itu cari duit, ya, di salon itu cari duit. Kenapa agak bayar? Kenapa agak bayar? Jangan malu-maluin lah. Secara lu kan gembar-gemor, lu kan orang kaya, ya kan? Terus lu pun udah terkenal gitu kan? Walaupun terkenal sih, terkenal gara-gara lu dicapnya Markus gitu kan? Masa iya gak ada duit segitu? Aku masih berpikir positif ya. Aku berpikir positif bahwa mungkin kamu lagi nggak pegang uang, mungkin karena gaji kamu sebagai Markus belum cair, satu, atau mungkin kamu lupa bahwa merasa diri kamu tuh artis, jadi sehingga lu minta di endorse sama salon itu gitu. Padahal yang artisnya bukan lu, tapi musuh lu tuh. Musuh lu yang jadi artis mah, bukan lu. Lu mah terkenal gara-gara dia juga, ya kan? Lu bukan siapa-siapa tuh. Makanya tolong ya, jangan merasa artis, jangan sok ngartis. Jadi baiknya lu kalau datang ke salon ya, lu bayar ya, jangan ngerugiin.